nggak bisa nih, lagi puasa. Puasa apaan, kan besok baru puasa. Ganti puasa hutang Ramadan tahun kemarin. Nggak apa-apa, sekali doang. Ayo. Ngawur. Ntar lagi gantinya. Dosa tau nggak diganti? Siapa yang belum dosa? Ih, kalau nggak percaya, kita tanya Ustadz aja yuk. Ayo, kita tanya Ustadz ya. Yuk, ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Gini Ya, Ustadz, mau bagaimana? tanya nih Ustadz. Ini Ustadz, jadi saya masih punya hutang puasa nih, puasa tahun kemarin. Tapi kan besok udah puasa Ramadan Ustadz. Gimana tuh Ustadz hukumnya? Masih punya hutang puasa, tapi menjalankan ibadah Ramadan. Oh gitu, oke baiklah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayyaman ma'dudat. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang mana artinya bulan puasa itu pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang ketika itu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya, selain di hari Ramadan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengganti hari-hari itu, maka dia dianjurkan untuk membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Nah, dari Al-Quran ini kita mengetahui bahwasannya harus dibayar setelah bulan puasa selesai. Nah, kalau nggak selesai bagaimana Ustaz? Sampai mau datang lagi, namanya menunda-nunda, ya kan? Mengakhir-akhirkan waktu. Nah, ini nggak boleh di dalam Al-Quran. Makanya bagi yang sudah terlanjur hendaknya untuk bertobat, tetap boleh puasa di bulan Ramadan ini. Tetapi nanti ketika selesai bulan Ramadan tetap diganti yang sebelumnya. Dikodok dan juga membayar fidyah, memberikan makan sebanyak puasa yang dia tinggalkan, seperti itu. Oh gitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Nah, sebentar lagi nih kita mau Ramadan. Di masjid ada pengajian, mari kita ngaji yuk untuk persiapan bulan suci Ramadan. Ayo. Duh, gara-gara lu nih, gua lapar, suruh ngaji. Udah kita aja ngaji kali. Ya. Udah imsak malah makan. Ih, masih boleh kalau imsak makan. Kata siapa, ngawur aja lu. Boleh. Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh Ustadz, kata Mas Tidin nggak boleh makan loh waktu imsak. Emang iya Ustadz? Emang begitu? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya makan dan minumlah sampai jelas waktu benang putih antara benang hitam daripada waktu fajar. Jadi waktu terakhir buat sahur itu adalah waktu azan ketika udah masuk fajar. Jadi bukan waktu imsak. Imsak itu hanya menandakan bahwasanya kita harus bersiap-siap untuk menghentikan makan dan minum karena sebentar lagi waktu azan, seperti itu ya. Iya Oke. Ustadz. Jangan ribut-ribut lagi ya. Oke, Ya, Ustadz. silakan dilanjutkan. Ya, Saya mau makasih, pergi ke masjid Ustadz. dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, boleh tahu imsak masih makan. Ya udah buat gue aja sini. Enak aja. Alhamdulillah, ya Allah, kenyang kieu euy. Alhamdulillah. Kang Aep, ini makanan pada kemana? Ya dimakan atuh. Suruh siapa lama? Aku belum sahur. Rakus itu mah mau puasa sahurnya seabrek-abrek. Sana buka dulu pintu tuh ada tamu. Ya, aduh, bentar. Assalamualaikum Bang Aib. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini ada masakan dari istri saya. Silakan coba cicipin ya. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, makasih ya, saya belum sahur. Tadi dihabisin Aib semuanya sampai kekenyangan tuh. Masya Allah. Buat sahur itu merupakan sunnah daripada buka puasa, tetapi kalau berlebih-lebihan itu tidak baik. Sebagaimana Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kata Allah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang, gitu. Makan ketika lapar, buang air seperti itu. Tuh
juga apa? Makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Maaf atuh. Mau gosok gigi dulu nih ah. Mulut gua bau naga. Malam wis makan jengkol. Nah, ini orangnya. Lu mau kemana? Bantuin gua dulu dong. Yuk, yuk. Ntar dulu gua gosok gigi dulu. Di. Emang boleh sikat gigi lu puasa? Boleh dong. Siapa yang bilang? Tanya aja sama Pak Ustadz. Mana? Yuk. Ntar tunggu dulu. Kang Aep sama Mas Didin, kenapa? Ini Pak Ustadz, saya kan mesti gosok gigi. Mm-mm. Lagi bulan puasa begini, kata Didin nggak boleh. Oh, menjaga kebersihan itu baik. Tetapi kalau sikat gigi di bulan puasa, itu dikhawatirkan bagi Imam Syafi'i itu dimakruhkan. Karena apa? Takut ada masuk ke dalam tenggorokan, baik itu airnya ataupun rasa pasta giginya. Nah, seperti itu. Dan juga perlu diingat bahwasanya Rasulullah mengatakan bau mulut daripada orang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, jadi kalau bisa nanti ke giginya ketika sudah mau setelah buka puasa aja nanti, oke? Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Semalam gue habis makan jengkol. Bantu dong, Bang. Astagfirullah, Aep. Sarewae bulan puasa. Gak apa-apa sih Per. Tidur juga nih bulan puasa bentar ibadah. Ingat gak ceramah Ustadz kemarin pas taraweh? Apa ya? Lupa gua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ketika lagi bulan puasa pekerjaan kita hanya tidur saja sepanjang hari? Nah, sebenarnya tidur ini itu merupakan ibadah. Boleh-boleh saja tidur di bulan puasa. Sebagaimana di dalam hadis naumus shaim ibadah, ya kan? Wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'ahu mustajab, wa zanbuhu maghfur. Yang mana artinya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya itu adalah tasbih dan amalan itu dilipat gandakan. Dan juga doanya mustajab dan dosanya diampuni. Tetapi kalau kita kerjaannya dari pagi sampai sore hanya tidur, ini namanya mubazir. Ya kan, menyia-nyiakan waktu seharusnya bisa digunakan dengan ibadah yang lebih baik, tapi hanya digunakan untuk tidur. Dianjurkan kita lebih produktif seperti itu. Oh iya. Gua ke masjid dulu dah kalau kayak gitu. Apa Neng? Bawang? Iya, Berapa? 5.000 aja bang. Ya. Kasih. Sama-sama Neng. Beli bawang 5.000. Alah, goceng masak apa? Mate. Belanja apa nih buat buka puasa? Dengerin. Tadi kita pengen belanja. Belanja apa? Belanja apa bang? Bawang cuma 5.000. Katanya orang kaya baru. Beli kulkas 7 pintu kemarin. Ternyata korat ya. Beli bawang aja 5.000. Masak apa sekarang 5.000 kan bawang lagi mahal. Jangan pada gibah nih Pak Ustadz nih. Tuh lihat tuh. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menggibahin tetangganya, menggibahin saudaranya, apalagi di bulan Ramadan, ingat surat Al-Hujurat ayat 12 yang mana berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Apakah kalian ingin memakan daging
saudara kalian yang mayat atau mentah gitu kan, pasti kamu akan merasa jijik. Nah, beribarat orang yang suka gibah ini orang yang memakan daging mayat saudaranya sendiri. Makanya apakah kalian tidak jijik seperti itu? Nah, maka apalagi di bulan Ramadan itu sangat tidak dianjurkan. Tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala daripada puasa. Ya Allah, ya udah deh kok. Kita pulang aja sarang gibah di sini. Kita tobat aja usah belanja. Ini nggak juga jadi belanja ini? Enggak lah. Ini? Enggak. Astagfirullahaladzim. Yang 5.000 aja digibahin. Ini kagak ada yang belanja satupun. Udah tayang nih ceramah Ustadz di Tauf TV. Nah di Pareman iker main PS. Jadi eleh kan tuh. Lagian main game mulu di bulan puasa ibadah. Nih dengerin nih kata Ustadz nih. Tuh dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bermain game ketika bulan puasa? Nah, bermain game ini tergantung gamenya. Boleh-boleh saja kalau gamenya itu bermanfaat. Tetapi sekarang ini banyak yang game-game tidak bermanfaat. Malah banyak yang kadang ketika bermain game itu mengatakan perkataan yang kotor, saling menggunjing dan sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Jangan dihabiskan untuk bermain game. Seperti di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, "Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia begitu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Dari Islam yang baik bagi seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makanya kalau kita kebanyakan main game di dalam bulan puasa itu bisa dijadikan makruh juga karena menyia-nyiakan waktu untuk beribadah seperti itu. Ya udah deh, gua ke masjid dulu. Siapa tahu dapet takjil gratis. Astagfirullah, ke masjidnya ibadah lain neangan takjil gratis. Aduh. Aep, minta tolong minum, Ep. Nada puasa. Dosa lu. Ini orang yang jauh dari agama nih. Astagfirullahaladzim, zolim. Boleh nggak puasa. Tara nonton ceramah Ustadz. Nih, aku setelin Tauf TV ya. Di Tauf TV tuh banyak ceramah Ustadz. Ayo nonton. Emang iya? Iya, nonton. Bagaimana hukumnya berpuasa bagi wanita hamil? Innallaha wadu'a 'alal musafir syatrus salat was-shaum 'anil musafir wal murdi' wal hubla. Sesungguhnya Allah meletakkan bagi seorang musafir itu separuh daripada sholat. Dan juga berpuasa bagi orang-orang yang berpergian dan orang-orang yang menyusui dan juga orang-orang yang hamil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang mana artinya di sini ibu hamil itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dikhawatirkan akan apa? Akan dirinya dan juga akan anaknya dalam kandungannya seperti itu. Makanya bagi ibu-ibu yang hamil boleh tidak berpuasa tetapi nanti diwajibkan untuk membayar qadha. Ketika membayar qadha tidak bisa juga, bisa diharuskan juga membayar fidyah seperti itu. Perut gua juga buncit nih kayak orang hamil. Boleh dong gua buka puasa juga. Tawaras maneh mah. Kok nangis? Batal loh puasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kang Ustadz. Ep, ini ada sedikit buka puasa ya. Oh iya makasih Pak Terima. Ustadz. Ini sepera malah nangis bulan puasa kayak gini Pak Ustadz. Oh, ya nggak apa-apa, menangis itu tidak membatalkan puasa.
Wallazi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Ada 10 yang membatalkan orang yang berpuasa. Salah satunya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Nah, kalau menangis kan tidak masuk ke dalam tenggorokan, mengair seperti itu. Jadi tidak membatalkan. Kecuali kalau nangisnya airnya sampai dalam mulut dan ditelan sampai ke tenggorokan, itu membatalkan puasa seperti itu. Tapi apa sih Ustaz? Saya kan bukan nangis abang, lagi ngupas bawang. Walah. Ayep, kalau sakit mah buka puasa aja tuh. Bentar juga aja, Per. Ih, pucet gitu. Lihat nih, kata Ustaz juga boleh kalau misalkan sakitnya buka puasa. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sakit ketika di bulan puasa ataupun ketika dia di tengah-tengah berpuasa sedang mengalami sakit? Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, di sini diperbolehkan bagi orang-orang yang sakit untuk membatalkan puasanya, atau tidak boleh untuk berpuasa juga boleh seperti itu. Tetapi ingat, harus benar-benar sakit ya, jangan sakit-sakitan seperti itu. Yaudah deh, Per. Bikin juga es buah. Yang beliin nasi padang. Buru atuh. Bisa keburu pingsan orang. Ih, beneran apa pura-pura sih? Mau kemana Gi? Rapi banget. Mau nongkrong nih, kan lagi head. Mau tadarus nggak bisa, mau tarawih juga nggak bisa. Ya udah ngopi-ngopi cantik aja daripada di rumah bengong, ya kan? Emang boleh kayak gitu di bulan Ramadan? Boleh lah, daripada di rumah nganggur ngapain? Astagfirullahaladzim. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, ayo kita berangkat ke masjid yuk. Iya Pak Ustadz. Saya nggak dulu deh Ustaz, lagi halangan. Ya, sayang sekali walaupun dalam keadaan halangan, kita jangan sampai meninggalkan ibadah semuanya. Yang pertama, kita tetap bisa berzikir dan berdoa, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita juga bisa mendatangi majelis-majelis ilmu atau bisa melihat ceramah-ceramah di TV dan sebagainya. Terus juga yang ketiga, kita juga bisa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Tuh Git, kata Pak Ustadz juga perbanyak zikir. Zikir. Bisa kan zikir? Nitip aja dah, besok aja dah ya. Nitip Ustaz. Udah tunggu gojek. Ya Ustaz. Gojek. Astagfirullahalazim. Nyiapin hidangan berbuka puasa nih. Cipin dulu lah. Nggak puasa. Apaan sih? Itu tadi aku lihat kamu gini tuh. Cuma ngicipin doang. Batal itu. Masa batal? Enggak tahu kata Pak Ustadz nih, lihat Mana? nih. Makanya nonton TAF Mana? TV nih kata Pak Ustadz. Ada yang bertanya bagaimanakah hukum mencicipi makanan ketika dia sedang melaksanakan puasa. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa aja hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya itu ketika masuk sesuatu ke dalam rongga perut. Nah, ketika dia mencicipi makanan berarti dia hanya cukup sampai di lidahnya saja. Karena lidahnya ada perasaannya, ada pahit, manis dan sebagainya. Tidak sampai masuk ke rongga tenggorokan dan rongga perutnya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama Ibnu Abbas, salah satu ulama Syafi'iyah, ya kan? La ba'sa an yazuqa al-khalla aw syai' ma lam yadkhulu halqah wa huwa sha'im. Yang artinya tidak apa-apa seseorang itu merasakan segala sesuatu, ya kan, selagi sesuatu tidak sampai masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam rongga perutnya, itu maka dia tetap berpuasa. Makanya tidak apa-apa, hanya sekedar untuk mengetahui rasa daripada makanan tersebut. Tuh kan, bagus kan program Tanya Ustadz di TAF TV. Makanya sering-sering nonton TAF TV. Oh gitu. Berarti aku boleh nyicipin dong. Ini mah bukan nyicipin, ini makan, belum Nggak azan. apa-apa, kan dikit Tunggu doang. azan, tunggu azan. Dikit. Tunggu azan.
Saya lapar banget nih Pak Ustadz. Allah. Di dalam sunnah Rasulullah Kang Aep, Rasulullah itu ketika berbuka puasa, beliau itu memakan dengan beberapa butir kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau memakan dengan biji kurma sebagian. Kalau tidak ada juga, beliau juga akan meminum dengan seteguk air putih aja, seperti itu. Nah, makanya kita di dalam buka puasa jangan terlalu terburu-buru. Di dalam hadis juga dikatakan kita hendaknya membaca doa dulu, membaca basmalah, kemudian memakan dengan tangan kanan dan memakan dengan yang terdekat daripada kita. Seperti itu kan. Ya, pelan-pelan ya. Baik, saya berangkat ke masjid dulu ya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Allahu Akbar. Alhamdulillah udah buka puasa, langsung makan besar nih. Buka puasa itu setelah minum air putih disunahkan untuk memakan kurma. Emang iya? Iya. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Sebab kurma itu mendatangkan berkah, namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu bersih. Selain itu, kurma mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Mustafa Muhammad Esa PhD, peneliti mengungkapkan bahwa makan kurma dalam jumlah ganjil atau genap memberi efek yang berbeda. Jika mengkonsumsi dalam jumlah genap akan menghasilkan gula dalam darah dan potasium tanpa memberi banyak energi. Jika dimakan dalam jumlah ganjil, dapat melindungi otak dari stres, oksidatif, dan peradangan. Kurma juga bisa mencegah rematik, kurma juga bisa mengatasi insomnia, memperkuat kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko terkena stroke. Bahkan mengkonsumsi kurma 15 butir setiap hari sama dengan Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan magnesium 80% dan 70% kebutuhan sulfur. Jadi banyak banget kan manfaat kurma? Bismillah. Bagi dong. Enak aja. Satu doang. Udah. Gue mau zakat tapi bingung rasa apa uang ya buat jajan gua aja ini. Aduh. Assalamualaikum Kang Aep. Mau kemana Kang Aep? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya. Tapi saya itu mau zakat tapi saya bingung beras apa uang yang diutamakan. Oh, dalam hal ini para ulama berpendapat bahwasanya mayoritas ulama mengatakan lebih afdolnya kita menggunakan makanan pokok. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Maka diutamakan kita berzakat dengan beras. Walaupun sebagian ulama lain ada yang mengatakan boleh dengan uang dan ada juga yang mengatakan boleh dua-duanya. Jadi buat yang di desa makanan pokok, buat yang di kota dengan uang. Nah, tetapi lebih afdolnya sesuai dengan sunnah menggunakan makanan yang pokok seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Aep. Waalaikumsalam. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam aku 100. Gue bingung ini mau zakat. Enak aja emang gue laki lu. Juga silakan Pak Ustadz. Duh, enak banget nih lebaran kayak gini makan lontong sayur, apalagi pakai rendang. Astagfirullah, udah telat. Ayo berangkat malah makan. Ini nih orang yang nggak pernah belajar agama. Kata Pak Ustadz disunahkan sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Sebentar lagi besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, namun perlu diingat jamaah, amalan-amalan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan atau menuju sholat Idul Fitri.
Yang pertama kita harus membersihkan diri dulu. Diperhatikan kukunya, ya kan, diperhatikan rambutnya, bulu-bulu yang ada di tubuh itu diperhatikan, dirapikan. Dan selanjutnya kita harus mandi, ya mandi wajib kan disunahkan seperti itu. Dan kemudian juga kita disunahkan untuk makan dulu sebelum berangkat ke Idul Fitri. Sebaliknya daripada Idul Adha, kita tidak boleh makan kalau ketika Idul Adha berpuasa. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu. Selanjutnya memakai pakaian yang terbaik, ya kan, pakai wangi-wangian dan menuju ke masjid. Nah, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga memperbanyak takbir ketika dalam perjalanan. Ya iyalah disunahkan, tapi nggak jam segini juga, Ya Allah, udah jam 7 juga. Ayo.